dokter tadi. Alhamdulillah ya, hari ini dokter berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidak konsistenan ucapan dokter dari awal hingga sekarang. Ya, karena orang yang berbohong dia akan lupa guys dengan apa yang dia ceritakan sebelum-sebelumnya. Dokter bercerita itu dia emang apa adanya. Kalau chat ya chat biasa, kan tuh harus menghafalkan isi dari chat orang-orang, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya kalian bisa lihat tadi seperti apa ya, mendadak sesuai moderator kita ya, memang begitu fakta yang sebenarnya. Jadi tujuan dokter itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati membeli skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh terbuang loh untuk membeli skincare dan kualitas dong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing, ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh, ya itu aja, karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys. Tuh buktinya Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau data. Dokter itu lihatnya itu kaget banget, bilang sebagus apa sih gitu. Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. Iya, 2 juta dolar Singapura. Lali lah, 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang kita kalkulator berapa? Udah, itu kita kaget banget. Dan itu dokter tunjukin ke teman-temannya, dokter gila nggak ini Reza nih. Bisa loh dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada dokter tutupin. Gitu. Dan akhirnya kan apa yang terjadi? Kan dokter cuek, nggak peduli. Gitu. Mana jadi pemikiran dokter gila ya kok bisa ya. Tapi ada yang dokter sesalkan sih guys, sesalkan banget. Kenapa kok harus 20 M, harusnya 100 triliun? Iya loh. Lumayan untuk kurangin beban utang negara, ya kan? Itu aja. Jadi ini sebenarnya ya, tapi alhamdulillah ya, dokter lihat memang perjuangannya berat, masih panjang ya guys. Kenapa? Karena Raja dan Ratu Flexing ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya, terutama Raja Flexing. Kita lihat nanti akan ada yang namanya rapid ya, dia akan melakukan pra pengadilan. Nanti dokter akan kasih tahu ke kalian bagaimana strateginya dan sumionya untuk melawan dokter. Jadi dia melaporkan dengan penahanan akunnya dokter yang utama, dipikir dan lupakan dia bilang dia mau penjarain dokter. Kita lihat siapa dulu yang masuk. Dokter Sotomayor. Kenapa? Karena dokter kan dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik. Sementara kasusnya dia naik sidik. Kenapa? Pasal apa? Undang-undang kesehatan. Ancamannya di atas 5 tahun. Begitu dia tersangka, yang terjadi apa? Ciduk, nahanan. Jadi jangan ya nanti ada ngeles, nangis pada saat dijemput-jemput, ada yang ngompol ya seperti kejadian ke Karput dulu. Jangan terulang lagi ya Suneo ya. Hadapi saja. Silahkan dokter diancam dengan undang-undang ITE, dokter hadapin. Karena apa yang dokter sampaikan itu fakta. Kamu emang jualan DNA salmon yang berbahaya, jualan tomat busuk yang nggak ada tomat putihnya. Apalagi yang mau kamu giring tentang dokter? Kok nggak perbaikan, mengaku salah, minta maaf ke masyarakat, kembalikan uang masyarakat yang udah ngebeli tomat busuk kamu. Ini kan nggak ada guys, nggak ada. Terus aja giring opini tentang keburukan dokter, itu giring-giring yang nggak jelas, nggak jelas sama sekali. Dokter tapi melihat daerah sendiri sampai bilang mengusahakan untuk memenjarakan dokter sendiri. Ya makanya silakan aja lakukan itu. Kalau bisa. Aja silakan. Dokter produk dokter juga ibaratnya diserang juga. Oke, kemarin jadi kan hari ini juga mengeluarkan ya NA yang dicabut ya. Jadi NA yang dicabut itu memang dicabut kenapa? Karena ada 2 nomor NA. NA yang lama dihapus, NA yang baru dicabut. Jadi ada 2 nomor NA. Tapi produknya tidak berbahaya. Ini yang kita tekankan. Ya, nggak mungkin satu produk punya 2 nomor NA. Dokter tidak pernah menjual produk yang membahayakan. Misal seperti DNA salmon di rumah saja, atau produk yang menipu DNA white tomato, tomat putih nggak ada tomatnya. Jadi dicabut itu karena NA-nya memang formulasinya berubah. Ya otomatis NA-nya juga harus diganti. Bukan karena produk yang berbahaya. Tapi kan mujair giring nih. Wah, dirubah nih atau produknya berbahaya, dibaca. Makanya kalau badan, kenapa sih kalian ini warga negara Indonesia ini kok gak suka baca gitu loh. Baca. Berbeda loh, MC. Itu kadang-kadang berbahaya. Ya, DNA salmon, glowing skin booster berbahaya. Jadi jangan disamakan gitu loh. Dan ini dokter apresiasi luar biasa. Artinya apa? Menunjukkan Badan POM itu adil. Ya,
bener, ini kerja badan POM bagus gitu loh. Terus dokter harus keluar ke badan, gimana sih kerja badan yang nggak bagus lah, mana ada satu produk NA-nya 2 kok gitu ya, silahkan Dokter betul mungkin di teblas NA itu apa? nomor izin edar Berubah dan kan? ada berubah dan dokter yang sekarang saat ini dijual di Glow itu kan nomornya berbeda dengan nomor yang kemarin dan dijual sampai sekarang aman, nggak masalah. Berarti bukan komposisinya ya salah. Iya, bukan itu, tapi kan digiring supaya jadi berita supaya menjatuhkan dokter lagi. Itu nggak bagus. Kalian fokus ya, fokus dengan kasus ini, kawal kasus yang menjerat Ratu Flexing dan Raja Flexing. Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk membenamkan kasus ini dan mereka bisa berjualan lagi. Nggak harus kalian beli produk dokter. Ya, beli aja. Karena produk dokter juga lumayan tinggi harganya. Karena masih banyak kok. Gitu, nggak harus dokter. Dokter juga mempromosikan kok brand-brand yang lain yang bagus. Ini kemarin ada giringan ya, digiring ya. Kalau dokter dibayar, kalau produknya berbahaya, tapi jika dokter dibayar, maka dokter akan review menjadi yang bagus. Salah satu contohnya kemarin digiring oleh si Sonio ini di podcastnya itu produk dari Cindy Samuel Glam Shine dan akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Kim Bell, ya kan? Nah, bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam baru dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya. Alhamdulillah lah ya, kan lumayan berbayar rezeki ya, ya, lumayan juga sih, gitu kan? Itu semua bohong. Gitu loh. Sebelumnya menolak juga untuk bertemu dengan Reza Gladys dan bertemu dengan suaminya gitu kan. Iya. Sejahat apa mungkin? Jadi memang dia itu salah satu cerita dari agensi buzzer yang memberitahu chatnya dari asistennya dari DRG ya untuk menyerang Doktif melalui agensi buzzer. Itu ada semua. Inisialnya S, ya, berarti nggak bisa disebut siapa. Inisialnya S. Jadi gunakan konten ini untuk menyerang Doktif. Tapi agensi buzzer itu nggak mau. Jadi ini ya memang berarti kan mereka ini tidak ada niat untuk memperbaiki produknya. Yang mereka lakukan menyerang Doktif dengan berbagai macam cara. Gitu. Jadi memang licik, makanya Doktif bilang Doktif nggak mau ketemu karena Doktif tahu banget siapa mereka, termasuk si SS ini, ular, gitu loh. Makanya Doktif bilang ini kalian kan lihat ini cincinnya Doktif apa ini? Cincinnya Doktif ini apa? Ular kan? Bagusnya ditaruh di mana? Di sini, ya, di ular tangannya Doktif. Apa di sini menurut kalian ya? Bagusnya di mana? Apa di sini? Hah? Ya, jadi ini karena ular di tangannya Doktif. Kuncinya semua tuh udah di tangannya Doktif. Jadi sih berharap ular di kamu di sini ya, tauhid ya, inget mati. Udah ya, tobat kamu. Jangan terus di sini terus, jangan. Ular kamu pindah ke sini loh, ya. Ingat mati. Udah itu aja. Jangan bermain lagi playing victim. Dengan jadi saksi hari ini harapannya apa sih untuk kasus Nikita sendiri? Alhamdulillah semakin jelas, semakin terang benderang bahwa bagaimana karakter ini ya, ada dugaan penyuapan itu semakin jelas bahwa memang alhamdulillahnya Doktif itu susah sekali untuk dihubungi sama mereka. Dan kan terbukti memang jadi nggak mau ditemuin sebenarnya. Tapi kan mereka yang berusaha untuk mengejar. Dicecer pertanyaan sama JPU tadi. Kenapa? Dicecer pertanyaan. Ya nggak apa-apa, itu kan mau tugasnya JPU. JPU kan dibayar gitu. Dok, perihal akun yang disita mungkin jadi aktivitas dokter gimana? Kan ada akun yang kedua yang hero, Dokter Detektif Hero, itu kan akun keduanya loh. Jadi tinggal follow. Ya. Oke? Oke ya, tadi ya. Thank you. Good afternoon.